Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Dari kebun pekarangan, teman-teman. Kebun di samping rumah ya. Seperti biasa, sore hari aku mau cari sayur, teman-teman. Aku ada kangkung. Kangkungnya udah cantik banget buat dipetik. Ini, aku ada tomat. Tapi sayang banget tomatnya itu udah disengat lalat, teman-teman. Jadi ada dua. Ini lanjut yang masih hijau, aku bungkus ya, mudah-mudahan masih bagus. Belum disengat. Ini kalau disengat lalat dia kehitaman, bintik-bintik kehitaman ya teman-teman. Ini kalau udah kayak gini, lanjutnya ditaruh aja di bedengan atau di pot gitu ya, di planter bag, buat nanti selanjutnya insya Allah jadi bakal tanaman baru ya. Kadang aku biarkan begitu, kadang juga bisa dipecah supaya benihnya tersebar, biar nanti kalau ini nggak ribet. Nah ini kadang kan udah disengat udah kayak busuk ya, ini mungkin belum terlalu tua teman-teman. Nanti yang satu biar agak tua, biar bisa jadi benih lagi. Cuaca beberapa hari itu panas banget, teriknya sangat panas teman-teman. Dan beberapa kebun juga udah tanahnya tuh udah pecah-pecah ya, karena di sini banyak tanah kayak liat gitu teman-teman. Jadi kalau musim panas tanahnya sampai pecah-pecah. Di sini aku ada buah murbei tapi jarang panen, biasanya udah habis dimakan burung. Aku lihat anggrek teman-teman, ini kemarin busuk pucuk ya. Aku sengaja taruh di sini, niatnya nanti ditempel di pohon putsa biar tumbuh di sini. Ini udah mulai tumbuh akar, udah mulai adaptasi, insya Allah bagus. Biarkan aja di sini. Cabeku tuh nggak pernah bukan nggak pernah ya, jarang sampai merah. Jadi biasanya nanti udah agak tua-tua itu aku ini panen, karena biasanya gangguan menuju tua menuju merah, karena memang nggak ada pencegahan buat si lalat buah atau jamur ya, jadi selalunya gagal kalau menuju merah. Di sini banyak banget lalat buah teman-teman. Ini anggrek bulan yang masih seedling, ini udah remaja ini sebenarnya. Nanti nggak lama dia kalau daunnya bisa besar ya, bisa bunga. Ini dendrobium, aku lupa ID-nya. Karena tadi siang itu sempat gerimis teman-teman. Sore ini aku nggak nyiram ya, aku nggak jadi siram. Biasanya anggrek itu butuh siram pagi sore kalau cuacanya panas. Dan untuk tanaman sayurku di sini ada cabai. Ini kemarin kan sempat keriting ya, aku potek, mudah-mudahan membaik. Ini bisa disemprot pupuk PSB teman-teman. Ini media tanamnya udah berkurang juga, hijau banget ya dia, udah bercabang. Cabeku di belakang itu udah banyak tunas yang bawa buah seperti ini, tapi tetap aku panennya masih jauh. Tadi pagi juga aku panen ini. Kelihatan nggak teman-teman, ada ini lalat buah teman-teman tuh ya. Dia terbang karena di atas ini banyak buah putsa. Biasanya kalau musim buah putsa itu banyak lalat buah. Kalau musim buah pokoknya itu lalat buahnya juga banyak. Jadi di belakang itu juga banyak. Nah beberapa hari lalu itu aku main ke sana ya, itu kebun cabai. Itu penanggulangan atau anti hama ya, lalat buahnya itu double teman-teman. Dan itu memang cabai ini ya, sistemnya konvensional, jadi menggunakan pupuk kimia. Jadi untuk dari fungi, dari pestisidanya itu memang ganti-ganti ya, supaya hamanya nggak ganggu cabai.
kalau di kebun di sebelah sana. Jadi ada cabai, nanti di belakang sana juga ada. Beberapa hari lalu tuh aku jalan ke sana, ada di beberapa video short aku ya, cabenya lagi musim uh, ya bisa dibilang kemarau ya, karena udah hampir 1 bulan teman-teman panas. Dan kebun yang di tetangga itu banyak ya, jadi di sebelah sana itu kebun-kebun, ada kebun semangka, cabai, ada sayur. Nah, apa, pengairannya tuh gantian sama pemilik kebun tetangga yang lain kan, jadi memang airnya terbatas, penyiramannya jadi kurang teman-teman. Jadi mungkin kalau karena kebun aku berdekatan ya, jadi hamanya juga bisa aja datang ke sini teman-teman. Nih, ini udah disuntikin, kelihatan kan hijau-hijau, terus ada titik-titik hitam. Ini disuntikin lalat buah. Kalau cabai besar aku masih bisa bungkus ya, tapi kalau cabai kecil ribet ya teman-teman kalau mau bungkus ya, karena kecil-kecil kan, masa iya mau dibungkus satu-satu. Kita ke belakang, kita lihat sayur dan mungkin ada beberapa panenan yang lain ya. Kita update tanaman kacang panjang udah mulai seger, terus ada di sini ada tomat, aku bungkus juga. Kacang panjangnya udah mulai cantik pertumbuhannya, buncis. Ini kacang tunggak aku kasih lanjaran, karena kemarin ada yang patah, jadi aku kasih lanjaran. Terus di sampingnya aku kasih selada teman-teman, tumpang sari, mudah-mudahan bagus. Di sini ini tanaman sisa atau tanaman yang udah kena ulat, masih aku taruh di sini. Ini kembang kol, nggak tahu bisa bunga nggak, karena di belakang juga udah banyak ya, takutnya nanti nularin si ulatnya. Kita lanjut tanaman daun so atau daun melinjo, aku kasih gedebok pisang karena cuacanya panas, itu media tanamnya itu kan kering ya, jadi aku tambahin gedebok pisang supaya tetap lembab. Ini di kotak ini tuh bedengan ini terong lalap, tapi aku nggak semai biji-bijinya aja, biji-biji dari terong lalap ini aku cabutin, aku ambil nanti beberapa aja jarak-jarak. Oke ya, ini di kebun belakang. Di sini banyak planter bagnya teman-teman, karena memang aku nanam di bawah itu kemarin sering dikendala sama hewan yang suka ngacak-ngacak tanah ya. Aku bilangnya itu tikus, tapi aku juga belum pernah lihat. Tapi biasanya aku sharing sama tetangga di sini, itu katanya tikus tanah. Jadi kalau nanam di bedengan langsung biasanya seringnya itu banyak yang gagal. Jadi aku bagi ya, ada beberapa di bedengan, ada beberapa di planter bag atau di pot-pot ya. Dan kemarin ini aku kan rapikan bedengan yang ini, aku tinggikan. Nah, sebelumnya ada tanaman ini bayam besar yang sudah berbenih, sudah berbunga, dan ini separuh benihnya ini aku tumpuk di sini. Dan ternyata biasanya kan tetap aku siram ya teman-teman, ini ada pada nunggu ini bisa jadi bayam besar ataupun bayam kecil ataupun bayam batik, karena memang di kebun aku itu banyak benih-benih mandiri ya, benih-benih yang sudah tanaman-tanaman tua yang sudah menghasilkan benih. Ada sawi juga ya. Ini kalau yang daunnya besar ini sawi, yang daun-daun ini bayam. Tapi aku belum paham kalau yang bayam itu, karena ada 3 jenis bayam. Timunnya udah cantik ya, karena memang cuacanya panas,
disiram itu bagus banget, pertumbuhannya cepet ya teman-teman. Ini cabai keriting yang aku bungkus, mudah-mudahan bagus. Kita lihat ini timun masih ada yang bisa dipanen nggak teman-teman, karena tadi pagi kalau nggak salah aku petik buat ngelalap, kayaknya nggak ada. Oh ini ada, kayaknya kelewatan ini aku kemarin kelewatan ini ya. Iya ada yang kelewatan teman-teman, bulat di bawah. Jadi ada 2 nanti benihnya. Ini nggak apa-apa deh, dipetik aja. Ini kangkung aku yang cantik-cantik, aku mau panen tapi nggak semua. Nanti mau aku campur dengan kangkung yang sudah panen berkali di bagian belakang ya teman-teman. Di sebelah sana nanti aku ada kangkung lagi. Langsung aja kita panen potek ya, karena nantinya diharapkan bisa panen lagi, jadi dipotek. Di sini sinar mataharinya full, jadi dia tegak. Ini kemarin aku tambahin media tanam ya teman-teman, dan di bagian bawah ini udah mulai tunas lagi kan, cepet banget ya. Ini aku panen kayaknya 3 pot dulu, aku mau lihat yang di bagian belakang dan sisanya ya. Ini juga harus segera dipanen, cantik banget. Jadi nggak usah belanja sayur kangkung ini teman-teman, dari kebun pekarangan udah mencukupi. Nah di sini aku ada kangkung tapi harus milihin teman-teman, karena beberapa ada yang kuning dan kena hama ya, jadi harus pilih-pilih yang masih hijau-hijau bagus. Ini sudah banyak rumputnya dan beberapa benih nih. Ini juga bunga pacar air, benihnya ada yang tumbuh ya, dimakanin belalang seperti ini, jadi daunnya bolong-bolong. Dapat banyak ya. Ini yang di panen berkali, aku mau ada yang udahan, aku mau sudahi teman-teman ini ya, karena sudah banyak tanaman kangkungku, dan meskipun nggak semua aku sudahi tapi ada yang aku kurangi nanti.
udah banyak ini. Aku juga udah mulai semai lagi, mudah-mudahan bisa mencukupi ya, soalnya numis kangkung kadang itu praktis kan, kalau ada di kebun itu enak tinggal petik. Oke. Ini cabai yang tadi pagi aku udah panen, dia mulai ada bakal buah lagi teman-teman. Dan ini banyak, meskipun yang sudah tua itu nggak bisa dipanen ya, dia sudah rusak seperti ini gangguannya seperti ini, tapi dia masih lanjut terus. Dan ini memang tumbuh langsung di tanah ya teman-teman. Nih, ini pohonnya udah tua. Jadi paling suka nanam cabai itu sebenarnya seperti ini dari benih yang aku nggak pindah tanam, benihnya itu langsung aku tebar, bijinya itu aku tebar langsung di sekitaran sini teman-teman. Jadi nggak usah pindah tanam, biasanya itu lebih awet tanamannya. Dan kebetulan aku masih ada pekarangan yang bisa ditanami ya, dan menurutku kalau misalkan nggak ada pekarangan bisa tanam di wadah, itu juga lebih bagus, gak usah dipindah tanam, letakkan bijinya saja teman-teman seperti ini ya. Ini juga ini tuh bukan aku nggak tanam, makanya tumbuhnya itu ya nggak pada tempat, maksudnya nggak di bedengan yang rapi gitu ya, kebunnya jadi nggak rapi. Ini kalau diperhatikan nggak tumbuh di dalam bedengan, karena bedengan ini aku buat sebelum sesudah ada tanaman ini. Jadi tanaman cabai ini lebih dahulu dibanding bedengan, jadi ya tumbuhnya kok bilang nggak sesuai tempat yang harusnya dia tumbuh ya, harusnya kan di bedengan seperti ini supaya rapi. Tapi aku lebih sayang cabenya dibanding rapinya, tidak cantik untuk dilihat kebunnya sesuai tanam, sesuai wadahnya, tapi aku membutuhkan fungsinya, aku membutuhkan manfaat tanamannya ya teman-teman. Ini juga, ini kan di luar bedeng, ini seharusnya bedengannya di atau cabenya ada di dalam bedeng sana ya, tapi karena ini sudah tumbuh ada di luar kotak yang aku buat, ini dari botol-botol kaca yang ada sampah-sampah, aku buat bedengan di sini nih ya. Nah karena botol kacanya kurang, jadi aku tambahkan kayu yang ada biar enggak tanahnya tuh enggak turun-turun. Dan ini juga aku sering buangin sampah-sampah dapur, kupasan-kupasan sayur itu kasbi ya. Jadi alhamdulillah tanamannya masih awet. Dan ini cenderung tanaman baru, ini lebih muda umurnya dibanding yang ini. Tapi lihat teman-teman, buahnya tuh banyak, meskipun nggak sampai nanti merah ya, aku masih bisa bikin sambal pakai sambal hijau, pakai cabai hijau ya, jadi sambal hijau nggak apa-apa. Nih ini juga, ini cabai gendut ini. Jadi dulu itu aku buat bedengan ini teman-teman, jadi setelah tanahnya siap tabur aja benih cabai. Nah nanti misalkan ada yang berdekatan ya, kita jarangin bibit yang kita jarangin tadi, yang kita cabut, kita bisa pindahkan di planter bag atau di wadah pot, ataupun kita, kalau aku menyesuaikan kalau ada wadah ya kita tanam ulang, kalau enggak ya dibuang aja, dibikin kompos. Tapi yang ada di bedengan itu lebih baik dibuat jarak ya, supaya memaksimalkan pertumbuhannya, meskipun nggak lurus nggak rapi, tapi dia jarak-jarak seperti ini. Ini kan ada sebelumnya ini kunyit di sini teman-teman, ada tanaman kunyit, jadi masih ada pohon kunyit ya, rimbang kunyit di dalam, jadi dia tumbuh lagi. Jadi ini ada tanamannya nggak lurus, nggak baris, karena memang aku kebun pekarangan lebih memaksimalkan hasil manfaatnya ya. Kalau memang kita bisa bikin rapi ya nggak apa-apa, tapi menurutku tanam cabai dengan cara tidak pindah tanam itu lebih lama teman-teman umurnya. Kalau pindah tanam itu kayaknya kok kadang ada stresnya ya, tapi karena mungkin nggak semuanya lahan itu kita ada ya, dan kadang tidak memungkinkan dengan cara seperti ini ya, berarti harus sering tanam cabai. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau
di planter bag aku lebih sering nanam cabenya, karena biasanya cabai yang di planter bag aku punya nggak bertahan lama. Jadi sebelum cabai yang satu selesai, aku ganti lagi deh. Aku sudah mulai tanam lagi tanaman cabai yang selanjutnya, meskipun nggak sampai merah. Untuk cabai rawit aku selalu ulang itu, karena memang aku nanam cabai seringnya gagal sampai merah. Jadi aku panennya cabai hijau ya teman-teman. Nah seperti ini nih cabai yang belum aku bungkus, untuk cabai besar. Jadi aku panen cabai hijau. Kalau di sambal itu kadang ada yang sedikit langu ya, kalau ada yang nggak suka ya mau bagaimana. Tapi buat aku ini udah alhamdulillah aku bisa masak pakai cabai ini, ya nggak apa-apa. Ini juga yang hijau kadang udah disengat lalat teman-teman. Ini ada bintik-bintik hitam nih, ini titik-titik hitam ini sudah disengat lalat. Kalau belum lama dia belum rontok, kalau sudah berapa hari nanti dia rontok sendiri. Oke, sore ini aku petik ini aja teman-teman, kangkung aja. Yang lainnya aku belum mau masak, jadi aku biarkan dulu. Nanti kalau aku butuh baru aku panen. Oke, sampai jumpa.